Setelah bayar 1,8 dia langsung kabur, kita telepon. Kokoh, kenapa langsung kabur? Kita salah apa gitu? Kalau misalkan kita salah atau pelayanan kurang baik, kasih tahu kami akan perbaiki. Tidak, katanya. Cuma takut kalau Bang Amin berubah pikiran ganti harga. Kan kita kan udah bilang katanya, suruh ganti LCD 13 juta. Di tempat Bang Amin cuma 1,8. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait kapan kita hadir di dunia IT di Bandung. Jadi pada dasarnya kita ini adalah usaha servis laptop dan servis HP. Dimulai dari kisah saya pribadi yang saat itu saya mempunyai laptop Asus A456U yang saat itu terkena banjir air saat mau ujian, dan saat itu saya langsung ke mall elektronik di Bandung. Setelah itu saat ke sana ketemu toko servis yang sebagainya, dia bilang bahwa laptopnya harus diganti mesin atau misalkan servis mesin ini bisa resiko mati total lagi dan biayanya lumayan besar. Saat itu kami berpikir, kok segampang itu ya laptop kalau kena air, kebanjur langsung sefatal itu rusaknya. Nah, lanjut lagi setelah kita coba, kita serahkanlah pada orang tersebut, kita servis. Setelah itu kami belajarlah kenapa sih laptop kalau kena banjir air sensitif itu. Ternyata kita cari tahu, ternyata gampang sekali kalau Anda memiliki laptop dan HP rusak atau kena banjir air. Pertama, satu, bongkar semua sehingga menyelesaikan mesinnya dimasukin dalam celupan thinner yang ada jumlah thinner yang banyak. Yang ketiga adalah kalian sikat-sikat dan kalian keringkan dalam waktu 10-15 menit. Selama HP atau laptop Anda di bawah 1 kali 24 jam, maka HP dan laptop Anda dilakukan kegiatan tadi, insya Allah 80-90% masih bisa berfungsi lebih baik lagi. Lanjut lagi, penjelasan terkait kapan hadir kita hadir secara formal tahun 2019 bulan Juni, tanggal 23 Juni, tepatnya di Jalan Batik Halus nomor 16A, tembusan antara Jalan Tubagus Ismail ke daerah Pusdai. Kita buka sana dengan beranggota 3 orang karyawan dan 1 owner sendiri gitu. Jadi berempat. Kenapa kita hadir? Dengan cara kita punya 2 visi. Visi pertama, kita mempunyai visi namanya SRM. SRM itu adalah servis ringan menengah. Karena laptop mati total itu biasanya tidak langsung rusak fatal ataupun ganti mesin. Kegiatannya itu ada 7 hal. Mulai dari kegiatan software, tembak tegangan, stabilan tegangan, tembak komponen, panasan komponen, pembersihan korosi, ganti baterai CMOS, dan perbaikan soket RAM dan RAM-nya. 7 kegiatan inilah biasanya 70% di kegiatan kita berhasil, dan karena kita bilang tadi servis ringan menengah atau mulai dari ringan, harganya pas, yaitu 100-250 ribu untuk laptop second harga 1-3 juta. Jadi kita nggak langsung ujuk-ujuk atau muluk-muluk langsung servis mesin. Kita langsung servis ringan menengah dahulu. Jadi kalau misalkan Anda pingsan atau Anda batuk, tiba-tiba Anda langsung dijudge COVID, nggak mungkin kan? Kita juga seperti itu. Jadi kita nggak langsung judge, kamu batuk COVID gitu. Tapi kita harus ada step-stepnya, ada SOP-nya, ada servis ringan menengah. Misalkan gagal servis ringan menengah, kita lanjut ke servis mesin dengan biaya tertentu yang tentunya maksimalnya 30% dari harga laptopnya itu, harga laptop second-nya, bukan harga laptop barunya. Kalau misalkan Anda beli laptop baru 10 juta, harga laptop second-nya kalau 3 tahun ke depan tentu lebih murah lagi. Bisa jadi 3 juta, bisa jadi 5 juta atau 7 juta. Harga servis kita biasanya maksimal 30% untuk servis mesinnya. Misalkan servis mesin gagal, kita tawarkan 2 hal, yaitu tukar tambah sama dijual atau ganti mesin. Plus 1 2 halnya. Seperti itu. Jadi kegiatan kita seperti itu. Kami di sini lulusan ITB, jurusan Teknik Fisika, angkatan 2014. Kita tuh dapat banyak sekali lowongan kerja di PT-PT multinasional, karena kita juga pernah menang lomba. Nama alatnya inkubator Jinjing yang memenangi juara 2 senasional. Banyak sekali tawaran lowongan kerja, kan tetapi karena tidak sesuainya kegiatan ibadah, deal-dealan dengan transaksi sebagainya yang tidak mengikuti syariat, maka kita merasa harus membuat perusahaan yang sesuai syariat gitu. Sesuai syariat ini yang kita harapkan adalah tidak adanya goror, tidak adanya riba, dan kegiatan-kegiatan yang kita tunaikan seperti di sini tidak boleh merokok, azan tank langsung sholat. Jadi kita semua bubar, teman-teman diajak atau konsumen pun diajak ke duduk di luar dahulu atau kita ajak ke masjid untuk sholat atau kegiatan. Kita nggak terima nota kosong, walaupun banyak sekali nota kosong seperti kita transaksi nih ratusan juta misalkan, dia langsung minta cashback 30%. Apa arti cashback 30%? Intinya dia minta cashback 30%. Kami tidak mau melakukan itu. Kami maunya ya harta halal dan berkah dan banyak gitu. Jadi jangan berkah dan halal, tapi berkah banyak kalau misalkan Allah kasih rezekinya sesuai takdirnya. Jadi 2 visi itulah dengan landasan kita untuk memperbaharui dunia IT ini.
Di Bandung khususnya, alhamdulillah kita sudah dipercaya dengan diberikan ulasan Google sehingga 2.500 ulasan Google dengan bintang 4,5. Dan di ulasan Google itu tidak bisa dihapus ulasannya. Itu sesuai unek-unek orang gitu. Jadi nggak bisa dihapus. Dihapus pun harus izin oleh Google gitu. Nggak bisa langsung dihapus. Biasanya langsung kalau kita mengajukan untuk diizin dihapus, pasti dicek dulu bagaimana sebagainya kata-kata kalimatnya di sana sehingga baru bisa dihapus atau tidak. Apalagi kita katanya ada yang bilang beli ulasannya di mana? Ya ngapain, kita udah awal juga visi kita nggak mau yang goron sebagainya, apalagi pilih ulasan Google yang berbohong gitu. Tentu kita tidak melakukan itu. Ya ngapain untuk menikmati yang bohong-bohong gitu, nggak nikmat itu. Oh, pengalaman pahit banyak nih, ada beberapa pengalaman yang seru atau yang jelek dulu. Yang seru dulu, yang seru itu ya kemarin juga pernah teman-teman juga cerita ya, di kita ini pernah ada kokoh itu dia laptopnya MacBook Pro Touch Bar 2019. Dia itu kalau dibuka 45 derajat, dia tuh nyala, tapi kalau 90 derajat, dia tidak nyala. Nah, setelah itu, dia bawa ke 3 toko di Bandung, dan dijudge suruh ganti LCD 13 juta. Kalaupun mereka kokoh tersebut datang ke kita pun langsung bilang harus ganti LCD sebesar 13 juta. Kalau misalkan dia minta ganti LCD. Tapi saat LCD kasusnya seperti itu, kita nggak langsung suruh ganti LCD, tapi kita mulai dengan kegiatan servis ringan menengah. Biasanya untuk MacBook tersebut biayanya 1 sampai 2 juta biaya servis ringan menengahnya. Dengan mudah Kokoh itu langsung bilang ya silahkan MacBooknya dicobain servis ringan menengah. Kita lakukan kegiatan 7 hal tadi, dan salah satunya tadi bagian panel LCD MacBooknya itu ada bengkok sehingga tidak adanya arus listrik ke LCD-nya saat 90 derajat. Kita perbaiki dengan alat tertentu dan alat khusus, dan alhamdulillah berhasil. Biayanya 1,8 kita tawarkan, terus langsung dicoba oleh beliau, digerak-gerakin gini laptopnya sampai apa ya, saya kayak ngucek kali ya. Yang itu dia memastikan apakah betul ini nggak masalah gitu. Setelah dia coba terus berkali-kali dan kita punya garansi 1 bulan, selesai. Dia nggak ada masalah, dia langsung bayar 1,8. Tapi anehnya pas saat bayar 1,8 dia langsung kabur. Gerah. Kami bingung, kami merasa ada masalah apa nih? Apakah kita melakukan kata-kata yang tidak baik, ataupun pelayanan yang kurang baik, dan sebagainya. Setelah bayar 1,8 dia langsung kabur, kita telepon. Kokoh, kenapa langsung kabur? Kita salah apa gitu? Kalau misalkan kita salah, atau pelayanan yang kurang baik, kasih tahu kami akan perbaiki. Tidak, katanya. Cuma takut kalau Bang Amin berubah pikiran ganti harga. Kan kita udah bilang katanya, suruh ganti LCD 13 juta. Di tempat Bang Amin cuma 1,8. Hampir 10 kali lipatnya. Jadi ya saya langsung kabur, takut Bang Amin berubah pikiran untuk harganya gitu. Ya, alhamdulillah, karena kita punya sistem seperti itu ya, kita juga pun nggak bisa mengubah harga gitu. Karena tadi ya kita punya sistem servis ringan menengah, servis mesin, dan ganti mesin kita ada SOP-nya. Itu cerita serunya itu yang pertama. Cerita jeleknya, ya namanya manusia ya, cerita jelek banyak sih di kita tuh. Ada konsumen dari Bandung, servis gagal, sehari langsung pengen dirakit saat itu juga. Pengen ditunggu, dan sekarang juga saya mau keluar kota ke Pulau Kalimantan. Dengan segera saya punya kerjaan. Kita punya SOP 1-2 hari perakitannya, agar menjamin barang-barang itu tidak ada yang tertinggal. Maka dari itu, kita konfirmasi seperti itu, dan dia nggak mau. Dia pengennya sekarang, nggak mau sudah gitu. Nah, kita nggak tahu bagaimana menjawab seperti itu. Maka dari itu, bapaknya marah-marah, mengucapkan 1000 kalimat atau 1000 kata kebun binatang, dan sebagainya. Tetap kita diemin saja, sambil bentak-bentak. Umurnya 50-60 tahun, ya kita takut kalau kita lawan bentak juga nanti jantungan, bahaya. Jadi ya, kita diam kalem, lah sudah biarkan saja. Ya, sudah reda, dia pulang, nanti besoknya pagi kita kirim. Tetap kita komitmen bahwa besok pagi dikirimnya. Seperti itu. Jadi ya, 1000 kata kebun binatang keluar sambil bentak-bentak, lucu ya, udah bapak-bapak tua. Takutnya kalau kita bantah, malah kita bentak, dia jantungan, kita yang salah. Jadi harus sabar ya menghadapi manusia nih. Yang paling penting kita fokus pada hadiahnya surga itu. Jadi yang nggak usah langsung emosi. Kata hadis mengatakan menahan amarah dan sabar. Bukan kita nggak marah, kita marah besar, tapi menahan.